Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk direnungkan firman yang baru saja kita dengar pada kesempatan hari ini. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus menekankan tentang hukum dan aturan di dalam kehidupan manusia dan juga pentingnya hidup dalam satu institusi keagamaan yang mengatur kehidupan kita sebagai umat beriman. Yesus di dalam Injil tadi mengatakan demikian. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, apabila kita melihat ke belakang bacaan-bacaan sebelum bacaan Injil pada hari ini, kita akan melihat begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Namun di sisi lain, para ahli Taurat, orang-orang Farisi mengkritisi apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ia dikatakan sebagai orang yang melanggar hukum Taurat. Contohnya ketika ia menyembuhkan orang sakit, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul dan sebagainya. Di sini yang ditekankan oleh Yesus adalah keselamatan umat manusia. Itulah inti dan puncak dari pewartaan Yesus Kristus yang boleh kita sederhanakan dengan ajaran cinta kasih. Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu sendiri, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Dan Yesus itu adalah kegenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Nas ini ditujukan sebenarnya kepada para murid, namun di sisi lain ia justru mengkritisi cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Mereka dikenal dalam kalangan Yahudi sebagai orang-orang yang ahli, orang-orang yang paham betul, orang-orang yang setia terhadap hukum dan ajaran agama Yahudi. Namun di sisi lain, justru apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka lebih menekankan tentang teori, namun jauh dari praktik kehidupan nyata di tengah-tengah umat mereka sendiri. Hal ini justru ditekankan oleh Yesus bahwa sikap demikian tidak pantas untuk diteladani, dan hal ini pun tidak pantas untuk menjadi pegangan bagi umat beriman. Sekali lagi Yesus katakan, jika orang meneladani hidup demikian, maka ia pun tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana kita sendiri sebagai umat beriman. Mungkin di dalam kehidupan kita melihat bahwa kebanyakan orang yang mengaku sebagai orang Katolik, orang-orang beragama. Namun apakah hidup mereka, hidup kita ini sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus sendiri? Kita mengaku sebagai orang Katolik, tetapi terkadang semuanya itu hanya sekedar teori belaka, hanya di bibir saja. Orang katakan kita pergi ke gereja, namun mungkin motivasinya berbeda untuk dilihat orang dan sebagainya. Saya ingat waktu saya masih kecil, seringkali kami anak-anak itu dididik demikian. Guru agama kami mengatakan bahwa, ya kamu anak-anak pergi ke gereja, jangan lupa untuk juga turut aktif dalam kegiatan gereja seperti menjadi misdinar atau putra-putri altar. Di sisi lain, seandainya kita tidak mendapat tugas demikian, maka kita pun akan mendapat satu tugas lain, yakni mengisi buku tentang apa yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu itu. Dan juga pada akhirnya boleh ditandatangani oleh imam atau pastor yang merayakan Ekaristi. Ini menjadi bukti bahwa kita mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu itu. Dan nanti ketika diperiksa siapa yang tidak pergi ke gereja dan akan ketahuan siapa yang tidak memiliki buku atau bukti bahwa ia pergi ke gereja, maka dengan sendirinya ia akan dihukum. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, contoh-contoh ini bahkan di dalam kehidupan pun kita sering melihat di tempat lain, dan mungkin di daerah kita ada yang juga masih mempraktekannya. Mengaku diri sebagai Katolik, namun tidak pernah hadir di gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Mungkin di sisi lain orang sering mengatakan, oh dia ini Katolik napas, Katolik Natal dan Paskah. Mereka hanya hadir ketika perayaan Natal atau perayaan Paskah. Namun hari-hari biasa, hari Minggu biasa atau perayaan-perayaan biasanya tidak pernah muncul di gereja. Dan ini pun patut dipertanyakan soal keberimanan dan keagamaannya. Apakah mereka ini sungguh-sungguh mengimani Yesus atau tidak? Namun di sisi lain, bukan itu saja yang ingin dikatakan oleh Yesus, bahwa hidup keagamaan harus ditunjukkan lewat cara-cara praktis demikian. Namun yang lebih ditekankan oleh Yesus adalah kepekaan kita terhadap mereka yang berada di sekeliling kita. Contohnya mereka yang berkekurangan. Apakah kita sudah peka terhadap mereka? Orang sering mengatakan bahwa semakin dalam keberimanan seseorang, maka semakin peka, semakin tajam kepekaan mereka terhadap situasi di sekitar kita. Dan inilah salah satu hal yang juga ditekankan oleh Yesus, bahwa bukan keagamaan seseorang dalam hal teori yang ditekankan dalam
hidup, tetapi soal praktiknya, bagaimana seseorang itu menjalankan hidup keagamaannya di dalam kehidupan kita. Tentu kita bertanya, seandainya orang beragama namun tidak peka terhadap orang lain, apakah itu salah? Atau kita bisa membandingkan atau membalikan pertanyaan itu. Seandainya ia tidak beragama, namun cara hidupnya baik, apakah itu juga bisa dibenarkan? Di sini kita bisa melihat secara detail bahwa keberimanan sesungguhnya adalah cara, sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun di sisi lain, agama pun juga memiliki makna dan peranan sendiri di dalam kehidupan kita. Di satu sisi agama adalah merupakan sarana edukatif. Di dalamnya terkandung norma-norma yang mengatur kehidupan kita untuk berlaku baik dan benar di tengah dunia. Di sisi lain, agama juga menghantar kita menuju kepada keselamatan, dan selain itu agama menjadi sarana untuk bisa hidup damai di antara saudara-saudara dan orang lain. Dalam kehidupan sosial pun agama bisa menjadi satu alat kontrol atau sosial kontrol untuk kehidupan kita. Dan juga ia pun boleh menjadi satu sarana untuk membentuk solidaritas di antara umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid pada hari ini juga sesungguhnya dikatakan kepada kita. Hendaklah kita berani bersaksi di tengah dunia untuk hidup yang benar dan berani untuk menolak semua yang tidak benar yang dikatakan sebagai sesuatu yang salah atau keliru di dalam kehidupan kita. Tentu sebagaimana cara hidup orang Farisi yang tidak diinginkan oleh Yesus, ia pun menghendaki agar kita pun hidup secara benar. Bila kita melihat dalam bacaan pertama dikatakan demikian, bahwa Allah tidak menginginkan kita menjadi orang fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Namun di sini kita semua diarahkan untuk bisa membedakan antara cara hidup orang fasik dan cara hidup orang benar. Cara hidup orang benar bagaikan pohon yang tumbuh di tepi sungai. Ia berbuah dan panenannya berlimpah. Sebaliknya, cara hidup orang fasik, mereka itu bagaikan sekam yang siap dibakar. Cara hidupnya tak akan lama. Dia tidak tahan terhadap penghakiman dan jalannya selalu menuju kepada kebinasaan. Tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh Yesus. Dia menghendaki agar setiap kita selalu hidup berarah kepada Tuhan, hidup yang benar, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita hening sejenak, kita menyerahkan seluruh hidup kita agar Tuhan senantiasa membimbing kita untuk selalu setia dan tekun terhadap ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan kita sendiri, sehingga apa yang kita lakukan boleh berkenan kepadanya. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Engkau menghendaki agar kami pun kudus sebagaimana Engkau kudus adanya. Engkau telah menciptakan kami manusia
untuk menjadi abdi-Mu di tengah dunia, melanjutkan karya-karya-Mu yang agung. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa beserta kami di dalam seluruh kehidupan kami, dan mampukanlah kami untuk berani mengatakan ya, baik terhadap segala sesuatu yang benar di hadapan-Mu, dan juga untuk berani mengatakan tidak terhadap apa yang salah, apa yang keliru, yang bertolak dari ajaran-Mu sendiri. Semoga apa yang kami lakukan, semua tindakan maupun perbuatan kami selalu berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.